muslimin rahimakumullah. Pada kali ini saya akan berbicara tentang fitnah yang dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj, sekaligus bukti bahwa Ya'juj dan Ma'juj sudah dilepaskan, yaitu fitnah keempat. Ada 3 fitnah sebelumnya sudah kami bahas, yaitu fitnah Ahlas, fitnah Sarro, kemudian fitnah Duhaima. Nah, yang sekarang adalah fitnah keempat. Bagaimana dan apa itu fitnah keempat? Fitnah keempat kami sebut dengan fitnah Radaf dan Nasyaf. Kami akan membacakan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai fitnah ini. Pada pembahasan Ya'juj dan Ma'juj, yaitu pada hadis ketika Ya'juj dan Ma'juj melewati tempat yang ada sumber air atau sungai, mereka menghabiskan airnya. Nah, kenapa mereka bisa menghabiskan air yang begitu banyak di dalam sumber air atau dalam sungai tersebut, padahal mereka adalah manusia biasa seperti kita? Nah, jawabannya adalah karena mereka menjalankan atau membawa fitnah Radaf dan Nasyaf. Nah, fitnah keempat ini, fitnah Radaf dan Nasyaf, itu berada di penghujung fitnah Duhaima yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, kemudian fitnah keempat ini, Radaf dan Nasyaf, yang juga akan membawa kita kepada fitnah Dajjal. Jadi, mengantarkan kita kepada fitnah Dajjal. Dari Huzaifah radhiyallahu an, dia berkata, fitnah-fitnah itu jumlahnya 3. Yang keempat, menggiring mereka mendatangi Dajjal. Yang fitnah itu melempar Radaf dan yang melempar dengan Nasyaf. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah nomor 37.132 dari Al-Musannaf 7/450. Al-Hakim meriwayatkan asar yang semisalnya pada kitab Al-Fitan nomor 4835, dan dia berkomentar hadis ini sahih berdasarkan syarat 2 syekh, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Dari Al-Mustadrak 4/511. Syekh Al-Mubayyad dalam bukunya Ensiklopedia Akhir Zaman mengutip hadis di atas pada pembahasan mengeringnya sungai Efrat, menjelaskan bahwa ciri khusus fitnah keempat adalah adanya pihak yang melempar dengan Radaf dan ada yang melempar dengan Nasyaf. Kemudian Syekh Al-Mubayyad menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Radaf adalah batu yang dipanaskan di bawah sinar matahari sampai batu itu panas dan menjadi kobaran api yang besar. Adapun Nasyaf adalah batu-batu hitam yang seolah-olah terbakar dengan api. Artinya, di dalam fitnah keempat ini, di dalamnya terjadi pelemparan dengan batu-batu yang memiliki gejolak api yang besar, atau bebatuan hitam yang terbakar dan kecil. Nah, menurut Syekh Al-Mubayyad, lemparan-lemparan bebatuan tersebut datang dari langit atau gejala alam, sehingga menyebabkan sungai Efrat kering. Kemudian sedikit berbeda dengan penjelasan Syekh Al-Mubayyad. Ini bukan berarti kami lebih hebat dari beliau. Menurut kami lemparan-lemparan tersebut bukanlah berasal dari gejala alam atau berasal dari langit atau batuan meteorit yang jatuh dari langit, melainkan lemparan-lemparan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Menurut interpretasi kami, gambaran atau pengertian dari Radaf dan Nasyaf adalah yaitu gambaran hadis mengenai apa yang kita sebut sebagai reaksi fusi atau reaksi fisi. Radaf adalah reaksi fusi, kemudian Nasyaf adalah reaksi fisi. Nah, apa itu? Radaf adalah reaksi fusi. Makna pengertian batu yang dipanaskan kemudian menjadi kobaran api yang lebih besar adalah gambaran dari reaksi fusi, yaitu penggabungan beberapa inti atom.
Ya, inti atom ini diibaratkan dalam hadis tersebut sebagai batu yang ringan. Kemudian mereka berlebur membentuk inti atom yang lebih besar. Jadi inti atom kemudian bergabung dengan inti atom lainnya ketika dipanaskan, kemudian membentuk inti atom yang lebih besar. Proses ini terjadi di bawah tekanan dan temperatur yang ekstrim. Nah, dalam gambaran Rodoh di atas atau hadis di atas diumpamakan seperti batu yang dipanaskan di atas terik matahari. Kemudian proses penggabungan atom-atom ini mengeluarkan energi panas dan elektromagnetik yang jauh lebih besar dari energi yang dipakai untuk proses pemanasan atau peleburan atom tadi. Nah, ini namanya reaksi fusi. Kemudian nasyaf atau reaksi fisi adalah pemecahan atom. Kalau tadi penggabungan, sekarang pemecahan atom. Pemecahan atom yang lebih berat atau besar kemudian menjadi bagian kecil atau atom-atom yang lebih kecil. Diibaratkan oleh Syekh Mubayyad tadi pada pengertian nasyaf, yaitu batu-batu hitam yang seolah-olah terbakar dengan api karena menjadi lebih kecil dan mengeluarkan energi panas dan gelombang elektromagnetik juga, seperti reaksi fusi. Nah, ciri nasyaf seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Mubayyad tadi, yaitu batu-batu hitam yang seolah-olah terbakar dengan api, itu identik dengan batu uranium sebagai jenis bahan batuan atau mineral yang digunakan untuk proses pembuatan energi nuklir. Nah, reaksi fusi atau fisi adalah awal dari reaksi nuklir. Inilah makna Radof dan nasyaf. Nah, ketika reaksi fusi atau reaksi fisi digunakan untuk melempar, maksud melempar adalah digunakan untuk senjata. Sehingga senjata tersebut terlempar ke arah musuh, kemudian meledak dan menghasilkan reaksi berantai, reaksi fusi atau reaksi fisi. Sehingga ini adalah senjata nuklir. Jadi maksud dari Radof, pelemparan Radof dan nasyaf adalah pelemparan senjata-senjata nuklir yang diciptakan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian seorang mungkin menyanggah bahwa saat ini bukanlah zaman di mana Ya'juj dan Ma'juj telah lepas. Alasannya, jika Ya'juj dan Ma'juj berkuasa maka akan membunuh setiap umat atau setiap orang dilewatinya atau menghalangi jalannya. Maka akan kami katakan kepadanya sekarang, inilah bukti bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah terlepas. Kemudian fitnah ini, fitnah Radof dan nasyaf atau yang disebut fitnah keempat ini, yang berada di penghujung fitnah Duhaima, akan menyebabkan tersingkapnya gunung emas di bekas sungai Efrat yang mengering. Hadisnya yaitu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anh, dia berkata, fitnah yang keempat terus berlangsung selama 12 tahun. Lalu tampaklah ia ketika menampakkan diri, dan sungguh sungai Efrat sudah menyingkapkan gunung dari emas. Asar ini diriwayatkan oleh Nuaim, nomor 922, kitab Al-Fitan, halaman 233. Asar ini mengisyaratkan bahwa fitnah keempat telah menyebabkan sungai Efrat mengering dan menyingkapkan sebuah gunung emas. Jadi gunung ini menurut Syekh Al-Mubayyad adalah gunung emas yang bukan kiasan, bukan dapat diartikan sebagai minyak bumi seperti sangkaan banyak pihak, tetapi benar-benar gunung emas. Sejak dari kapan mulainya kita tidak tahu. Kemungkinan bisa jadi baru saja dimulai, yaitu ketika Cina sudah memulai proyek matahari buatan. Itu kan reaksi nuklir, termonuklir yang dibuat oleh Cina. Nah, kemudian diikuti oleh negara-negara besar lainnya, yang notabene adalah negara-negara di mana Ya'juj dan Ma'juj berkuasa. Hari ini kita menyaksikan bahwa atraksi-atraksi senjata nuklir
oleh negara-negara maju sudah dimulai. Seperti contohnya Australia yang sudah mempersenjatai angkatan lautnya dengan energi nuklir dan senjata nuklir. Kemudian juga Cina, Rusia yang sudah menembakkan beberapa kali menguji cobakan senjata nuklir yang berkecepatan hypersonic. Ini bukan main-main. Nah, secara umum sungai-sungai besar atau sumber air lainnya di dunia banyak mengalami kekeringan di zaman ini. Nah, menurut interpretasi kami, inilah pengaruh dari dibangunnya reaktor-reaktor nuklir dan diadakannya uji coba senjata nuklir. Walaupun belum terjadi perang nuklir, tetapi sudah banyak sekali dilakukan percobaan atau peluncuran senjata-senjata nuklir. Inilah yang kemudian membuat reaksi panas yang lebih di dalam bumi, kemudian menyebabkan sungai-sungai dan sumber-sumber air mengering. Jadi bukan disebabkan oleh reaksi rumah kaca seperti klaim mereka bahwa mereka menyalahkan, mengkambing hitamkan reaksi rumah kaca di kota-kota seperti Jakarta dan lain sebagainya. Mereka menyalahkan itu. Itu bukan. Mereka hanya mengkambing hitamkan, padahal yang melakukannya adalah mereka yang menggunakan teknologi nuklir sebagai pembangkit listrik, apalagi sebagai senjata. Itulah mengenai fitnah keempat, fitnah yang membawa kita kepada fitnah yang selanjutnya, yaitu fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فلا أقسم بمواقع النجوم